Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik pemirsa Surau TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada program live kajian kita di Mutiara Sunnah di pagi hari ini di 15 Syawal 1446 Hijriah. Itu tentunya yang bertepatan dengan tanggal 14 April 2025. Alhamdulillah kita setelah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan juga tentunya kita telah melaksanakan hari raya Idul Fitri kemarin. Tentunya semoga Allah menerima amalan saleh kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Dan juga tentunya pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita melanjutkan program live kajian Mutiara Sunnah kita bersama Buya Ahmad Daniel LCMA hafizahullah taala dengan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang merendahkan diri terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Dan juga kita mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 6656 876. Baik pemirsa Surau TV rahimani wa rahimakumullah, telah hadir Buya kita Buya Ahmad Daniel LCMA hafizahullah taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat Buya. Barakallahu fikum Buya wa ahsanallahu ilaikum. Tema kajian kita tentang merendahkan diri terhadap kedua orang tua nih Buya. Ya baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Ahmad Daniel LCMA hafizahullah taala. Kepada Buya kita persilakan Buya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ala taufiqihi wa amtinanih wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada ungkapan syukur yang lebih baik daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan hal tersebut. Beliau menyebutkan afala uhibbu an akuna abdan syakura. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Ikhwatal iman, pemirsa Surau TV a'azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala
dan di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membawakan beberapa dalil terkait di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua, di antaranya adalah dengan bertutur kata lemah lembut kepada mereka. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan kembali masih dengan topik terkait dengan birrul walidain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 24, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah qal la tamtani' min syai'in ahabbah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wakhfid lahuma janahadz dzulli. Wakhfid lahuma janahadz dzulli. Ikhfid di sini maknanya adalah rendahkanlah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janah, yaitu sayap. Di sini Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Rauhul Ma'ani ay tawadha' lahuma wa tadhallal. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, terhadap kedua orang tuamu. Bersikap rendah dirilah terhadap mereka, wa tadhallal, dan hinakanlah atau rendahkanlah dirimu terhadap mereka. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita mengetahui bahwa burung apabila dia ingin terbang tinggi, maka dia akan membentangkan sayapnya dan dia akan mengangkat dan mengepakkan sayapnya agar semakin terbang tinggi. Dan apabila burung ingin turun atau melihat suatu yang ingin dia tangkap, atau dia melihat hewan buruannya, maka dia pun akan merendahkan sayapnya. Burung tersebut akan menutup sayapnya, menempelkan sayapnya dengan kedua sisi tubuhnya, sehingga burung itu akan turun, bahkan dia dapat merendahkan tubuhnya serendah-rendahnya. Di sini ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai seorang anak, betapapun tingginya kedudukan yang kita dapatkan, betapapun tingginya posisi yang kita tempati, betapapun banyaknya harta dunia yang kita miliki, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersikap santun, merendahkan diri kita, tidak meninggikan diri kita, menganggap bahwa kita tetaplah orang yang rendah di hadapan kedua orang tua kita. Bagaimanapun kita memiliki anak buah ataupun karyawan yang amat sangat banyak, atau kalaupun kita adalah seorang komandan untuk sebuah pasukan, betapapun banyaknya pasukan yang kita miliki, tapi di hadapan orang tua hendaknya kita tetap merendahkan diri kita dan memposisikan diri kita tetap sebagai seorang anak kecil yang butuh kepada orang tuanya.
Ini adalah di antara sikap yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam As-Sawa'iq, di dalam kitab As-Sawa'iq, beliau mengatakan inna ma'na idhafatil janah ila dhul anna lidhulli janahan ma'nawiyan yunasibuhu la janaha rish wallahu ta'ala alam. Beliau mengatakan penyandaran kata al-janah yang artinya adalah sayap, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wakhfid lahuma janahadz dzulli, menyandarkan kata janah terhadap kata adzul di sini yang artinya adalah sikap rendah atau kehinaan di sini adalah merupakan penyandaran kata janah maknawi yang sesuai dengan ungkapan tersebut, bukanlah sayap yang dalam artian hakiki, yaitu sayap burung yang memiliki rish atau bulu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, lihatlah di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kita untuk merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua, ini memberikan isyarat bahwa ketika seorang anak, betapapun tinggi kedudukan yang dia dapatkan, betapapun banyaknya ilmu yang dia miliki, hendaklah dia menjaga perasaan orang tuanya. Jangan sampai dia menyakiti kedua orang tuanya, menyakiti perasaan mereka dengan meninggikan dirinya di hadapan orang tua, memposisikan dirinya di hadapan orang tuanya seakan-akan dia adalah seorang pemimpin pasukan dan orang tuanya adalah orang yang tidak berpendidikan. Betapapun ilmu, luasnya ilmu yang dia miliki, tidak selayaknya bagi seorang anak untuk meninggikan dirinya di hadapan orang tuanya. Karena hal seperti ini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum adalah merupakan sikap yang buruk terhadap orang tua. Karena tidak dapat dipungkiri bagaimanapun tingginya kedudukan seseorang, bagaimanapun luasnya ilmu yang dia dapatkan, itu semuanya adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan minnatun minallahi azza wa jal. Kemudian itu semuanya juga dia dapatkan dengan apa yang telah dikorbankan oleh orang tuanya. Tidakkah kita merenungkan bagaimana pengorbanan orang tua agar anaknya mendapatkan kehidupan yang layak, agar anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, agar anaknya tidak mengalami apa yang dia alami. Maka ketahuilah ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum, betapapun kedudukan yang engkau miliki, ketahuilah bahwa itu semuanya adalah merupakan minnatun minallahi azza wa jal, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak selayaknya engkau sombongkan di hadapan kedua orang tuamu. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab berikutnya, yaitu babu jaza al-walidain, bab terkait dengan balasan terhadap kedua orang tua. Beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyah fayu'tiqah. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum. Bab ini
dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan kepada kita semuanya betapa tingginya kedudukan orang tua, betapa besarnya jasa yang telah mereka berikan bagi kita semuanya. Apakah seorang anak dapat membalas jasa tersebut? Maka untuk menunjukkan hal inilah maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan pembahasan bab jaza al-walidain, bab tentang balasan bagi kedua orang tua. Di sini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan la yajzi waladun walidah. Sungguh seorang anak itu tidaklah dapat dia memberikan balasan yang setara terhadap pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Hal ini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, karena betapa besarnya jasa orang tua terhadap kita. Merekalah yang telah merawat kita. Merekalah yang telah memberikan seluruh kasih sayang mereka untuk kita semua. Bahkan kalaupun sekiranya mereka mampu untuk mengorbankan harta bendanya, bahkan nyawanya, agar kita mendapatkan kebaikan, maka niscaya mereka pun pasti akan melakukan hal tersebut. Maka apapun yang dilakukan oleh seorang anak, sungguh hal tersebut tidaklah dapat membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua. Kata Nabi SAW, illa an yajidahu mamlukan, illa kecuali apabila dia mendapatkan orang tuanya adalah seorang mamluk atau al-abdu al-mamluk, seorang budak. Seorang budak bukan orang merdeka. Dia berada di bawah kendali dari tuannya, majikannya. Ketika seorang anak adalah orang yang merdeka, dia memiliki kemampuan untuk memerdekakan orang tuanya yang masih di bawah perbudakan. Dia keluarkan hartanya, dia merdekakan orang tuanya, sehingga tidak lagi di bawah kendali dari tuannya, tidak lagi di bawah kendali dari majikannya, menjadi manusia yang bebas, manusia yang bermartabat, manusia yang memiliki kedudukan, kebebasan untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan sesuai dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang mungkin dapat disetarakan. Walaupun sebenarnya kebaikan orang tua tidaklah dapat disetarakan dengan apapun yang kita lakukan. Nabi SAW menyebutkan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyah fayu'tiqah, kecuali apabila dia mendapatkan orang tuanya adalah seorang budak, kemudian dia membeli budak tersebut yang dia adalah orang tuanya, kemudian dia merdekakan orang tuanya tersebut. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Syekh Sindi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sunan Ibnu Majah rahimahullah, beliau mengatakan wa fihi annal 'abda kal halik faka'annahu bil i'taq akhrajahu minal halak ilal hayah
fasara fi'luhu dzalika mimma ya'dilu fi'lal ab haitsu kana sababan lil wujud wa ikhrajuh minal adam ilaihi. Di sini beliau menyebutkan di dalam syarah Sunan Ibnu Majah rahimahullahu taala. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Beliau mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa seorang hamba kalhalik, ibaratnya seperti orang yang akan binasa, orang yang akan hancur. Jadi seorang budak ibaratnya seperti orang yang akan hancur, karena dia tidak punya kebebasan. Dia tidak dapat melakukan apapun yang ingin dia lakukan dengan bebas. Dia di bawah kendali dari tuannya, di bawah kendali dari majikannya. Maka seorang budak itu ibaratnya seperti orang yang mudah untuk binasa. Dan kita melihat betapa banyak budak yang meninggal dibunuh oleh majikannya, meninggal karena diperlakukan dengan buruk, tidak diperlakukan sebagaimana halnya manusia, bahkan diperlakukan seperti halnya perlakuan terhadap binatang, tidak diberikan pakaian yang layak, tidak diberikan makanan yang layak, bahkan dibebankan pekerjaan-pekerjaan yang amat sangat berat yang tidak selayaknya dibebankan kepada mereka sesuai dengan kemampuan fisik mereka. Maka seorang budak ibaratnya adalah orang yang akan binasa. Maka ketika seorang anak membeli budak tersebut, kemudian dia merdekakan budak tersebut, maka seakan-akan dia telah mengeluarkan orang tuanya dari kebinasaan dan memberikan kehidupan yang baru kepada dirinya. Hal ini sama halnya dengan orang tua, di mana mereka adalah sebab adanya kita di dunia. Mereka lah yang telah melakukan segala sesuatu yang dengannya kita dapat hidup layak di dunia. Setelah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha yang mereka lakukan, kita dapat menikmati kebahagiaan di dunia. Maka demikian pula halnya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, apa yang dia lakukan ini ketika dia membeli orang tuanya yang sebelumnya adalah seorang budak, kemudian dia merdekakan, maka seakan-akan itulah perbuatan yang mungkin setara dengan apa yang telah, kebaikan yang telah mereka lakukan. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala melanjutkan an Abi Burdah annahu syahida ibna Umar wa rajulun yamani yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahrihi yaqul inni laha ba'iruha al-mudhallal in ud'irat rikabuha lam ud'ar. Thumma qala ya ibna Umar aturani jazaituha? Qala la wala bi zafrati wahidah wala bi zafratin wahidah. Thumma tafa ibn Umar fa ata al-maqam fa shalla rak'atayn thumma qala ya ibna Abi Musa inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamak. Ini adalah dalil berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala
dalam pembahasan jaza al-walidain. Dari Abu Burdah annahu syahida Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abu Burdah di sini adalah ibnu Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Burdah adalah anak dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Burdah annahu syahida Ibn Umar. Jadi dari Abu Burdah beliau menyaksikan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa rajulun yatufu bil bait wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Jadi beliau menyaksikan Ibnu Umar dan ada seorang laki-laki yang tengah melakukan tawaf. Tawaf di Baitullah. Dan laki-laki ini tawaf dalam kondisi dia menggendong ibunya. Ya, la ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, bagaimana seorang anak membantu ibunya beribadah kepada Allah, melaksanakan tawaf bil bait. Dan kita mengetahui betapa sulitnya kondisi seperti ini, apalagi pada masa dahulu. Dia melakukan tawaf sambil menggendong ibunya dan dia mengatakan inni laha ba'iruha. Sesungguhnya aku adalah onta bagi ibuku. Ya. Karena dia menggendong ibunya. Dia menempatkan ibunya di atas punggungnya. Sebagaimana onta membawa penumpangnya di atas punggungnya. Ini laha ba'iruha al-mudhallal. Lihat. Di sini beliau orang ini mengatakan sesungguhnya aku adalah ontanya yang menurut melakukan apa saja yang dikehendaki oleh penumpangnya. Ba'iruha al-mudhallal. Al-mudhallal ini artinya penurut, yang tidak memberontak. Bukan onta, karena ada sebahagian onta yang memberontak ketika hendak dinaiki, dia memberontak sehingga menyebabkan hal-hal yang dapat membahayakan penumpangnya. Nah, orang ini dia berkata inni laha ba'iruha al-mudhallal. In ud'irat rikabuha ay in nafarat dabbatuha allati tarkabuha lam ud'ar, kinayah an syiddati ta'atihi ummahu. Di sini dia berkata, kalaulah sekiranya hewan tunggangan seseorang itu lari dan dia meninggalkan penumpangnya, menyebabkan penumpangnya itu terjatuh, maka orang ini berkata lam udhar, sungguh aku tidak akan melakukan itu. Dan ini adalah merupakan kinayah betapa tunduknya orang ini terhadap orang tuanya, betapa patuhnya dia kepada ibunya, wa hirsihi ala birriha. Dan ini juga menunjukkan betapa kuatnya keinginannya untuk berbakti kepada ibunya, wa adamit ta'affuf wa tadarjur min khidmatiha, dan tidak mengungkapkan kata-kata sedikit pun yang menyakitkan orang tuanya sebagai bentuk baktinya terhadap dan bentuk pelayanan terhadap ibunya. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita melihat betapa banyak saat ini anak tidak sabar menghadapi perlakuan-perlakuan ataupun perkataan-perkataan buruk yang dia dapatkan dari orang tuanya. Ketahuilah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, bahwa di antara sunnatullah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi mengembalikan
kondisi seseorang ketika dia telah berusia lanjut, Allah kembalikan kondisinya ibaratnya kembali seperti anak kecil. Nah, demikian pula lah ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Betapa banyak kita melihat orang tua yang kembali bersikap seperti anak kecil. Orang tua yang seringkali kadang-kadang dia merasa kesal karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau ada orang tua yang melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya dia lontarkan. Maka sudah seharusnya ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, seorang anak bersabar dalam menghadapi sikap-sikap dan perlakuan-perlakuan yang demikian. Sebagaimana halnya ketika kita kecil, bisa jadi kita melakukan hal-hal yang menyakiti orang tua kita, perangai kita yang mungkin tidak dia sukai, sikap keras kepala kita yang mungkin menyebabkan mereka mendapatkan kesusahan karena menuruti apa yang kita inginkan. Maka renungkanlah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, sebagaimana orang tua kita dahulu, mereka bersabar menghadapi segala tingkah laku yang mungkin memberatkan mereka. Maka demikian pula lah halnya seharusnya kita bersabar menghadapi hal-hal yang demikian. Kemudian ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, laki-laki ini berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha." Wahai Ibnu Umar, apakah menurut engkau dengan apa yang aku lakukan saat ini, apakah aku sudah membalas, sudah dapat dikatakan membalas kebaikan yang telah dia berikan kepadaku? Maka kemudian kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la wala bi zafratin wahidah. Tidak, sungguh engkau belumlah melakukan apa-apa untuk membalas kebaikan yang telah diberikan oleh ibumu. Wala bi zafratin wahidah. Az-zafrah, kata az-zafrah di sini berasal dari kata az-zafir, di mana Az-Zajjaj rahimahullahu taala beliau berkata bahwa az-zafru min syiddatil anin wa qabihihi az-zafir, ightiraqun nafsi lisyiddah, atau ightiraq an-nafsi lisyiddah. Itu suara yang menunjukkan menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Jadi kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguh apa yang engkau lakukan tersebut tidaklah dapat setara walaupun dengan hal kecil yang mereka berikan. Lihatlah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, perkataan laki-laki ini ketika beliau bertanya, ya Ibnu Umar aturani jazaituha, ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana salafu hadhil ummah, mereka amat sangat memperhatikan bagaimana melakukan bakti terhadap orang tuanya. Mereka berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Di antara kebaikan yang amat sangat besar adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum,
telah kita sebutkan pada pembahasan terdahulu dalil-dalil yang menunjukkan betapa besarnya ganjaran dari berbakti kepada kedua orang tua. Maka siapapun di antara kita hendaknya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menggapai kebaikan sebanyak-banyaknya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Mereka yang masih hidup, maka berbaktilah kepada mereka dengan tidak melanggar segala sesuatu yang mereka inginkan selama bukan merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Upayakanlah untuk mewujudkan segala sesuatu yang mereka inginkan selama itu bukan merupakan perbuatan maksiat kepada Allah. Bertutur katalah dengan baik kepada mereka. Jangan meninggikan suara terhadap mereka. Bahkan para ulama pun menjelaskan bahwa di antara bakti kepada orang tua adalah tidak berdebat dengan orang tua walaupun dia dalam kondisi yang benar, sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari di sini mengatakan, "Tsumma tafa Ibnu Umar fa'atal maqama fa shalla rak'atain." Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau pun melakukan tawaf, dan setelah itu beliau pun mendatangi maqam Ibrahim. Fa shalla rak'atain. Kemudian beliau melakukan salat 2 rakaat sunnatut tawaf, dan kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pun beliau berkata, "Ya bena Abi Musa." Beliau berkata kepada Abu Burdah. Abu Burdah rahimahullahu taala, anak dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ya bena Abi Burdah, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma." Sesungguhnya 2 rakaat yang engkau lakukan itu akan menggugurkan dosa-dosa yang ada pada sebelumnya. Nah, khotul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Telah kita jelaskan bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan dapat menggugurkan segala macam bentuk dosa-dosa selama seorang itu menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Sebagaimana halnya Nabi SAW menyebutkan majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Karena dosa-dosa yang dapat digugurkan dan dileburkan oleh kebaikan-kebaikan adalah dosa-dosa kecil. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, Nabi SAW telah memberikan satu petunjuk kepada kita. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah segala keburukan itu dengan kebaikan. Artinya ketika engkau melakukan suatu kesalahan, suatu perbuatan buruk, suatu perbuatan dosa, maka setelah itu lakukanlah kebaikan, lakukanlah ketaatan kepada Allah SWT. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka niscaya dia akan dapat melebur, menggugurkan dosa-dosa tersebut. Karena kebaikan itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian
Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis berikutnya, Ana Abdullah bin Amr annahu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'ala al-hijrah. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat. Berbaiat untuk berhijrah. Dan kita mengetahui bahwa hijrah ini adalah merupakan satu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang amat sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan kepada niat, dan masing-masing akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Nabi memberikan perumpamaan dengan hijrah karena tingginya kedudukan hijrah tersebut, karena mulianya ibadah hijrah. Mereka meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan harta benda mereka di kota Mekah, berpindah ke kota Madinah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapat menegakkan agama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa. Mereka tinggalkan seluruh harta benda yang mereka miliki, bahkan orang-orang yang mereka cintai. Mereka tinggalkan itu semuanya semata-mata untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah merupakan satu bentuk pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat, untuk berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wa taraka abawaihi yabkiyan. Pemuda ini, laki-laki ini meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis karena kesedihan akan berpisah dengan anaknya. Maka lihatlah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah kepada orang tuamu sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis, maka buatlah mereka tertawa. Lihatlah ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan seorang laki-laki tersebut yang ingin berhijrah mengikuti Rasulullah SAW untuk kembali kepada orang tuanya. Dan ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan tentang besarnya keutamaan dari berbakti kepada mereka. Bahkan ini lebih didahulukan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW juga berkata kepada salah seorang sahabat yang ingin berperang, berjihad, irji' fa fihi ma fajahid. Kembalilah, berjihadlah engkau dengan baktimu kepada kedua orang tuamu. Nah, hadis ini ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum menunjukkan fadlu birril walidain, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dan bakti kepada orang tua itu lebih didahulukan daripada al-jihad fi sabilillah. Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum. Maka sudah seharusnya kita sebagai anak memperhatikan betapa besarnya kedudukan birrul walidain.
Namun memang syaitan akan senantiasa berupaya menghalangi kita untuk berbakti kepada orang tua. Maka hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan untuk memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita di pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Iya, taib, syukran jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Buya Ahmad Daniel CMA hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan kajian kita pada Mutiara Sunnah kali ini dengan tema merendahkan diri di hadapan orang tua, tentunya dengan penuh kasih sayang. Insyaallah selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 6693338 atau melalui WA di 0811 6695676. Baik, kita bacakan pertanyaannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Izin bertanya Bu ya. Bagaimana caranya agar sabar dengan sikap orang tua yang terus membuat hati ini kesal nih Bu ya. Ini sering kali kita mendapati orang tua kita mendapati kita kesal nih Bu ya. Bagaimana cara sabarnya nih Bu ya? Baik, barakallahu fiik. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Bagaimana caranya kita dapat bersabar menghadapi sikap atau perlakuan orang tua atau perkataan yang mungkin menyebabkan hati kita menjadi kesal. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, di antara hal yang sudah seharusnya kita lakukan adalah dengan senantiasa berdoa meminta kepada Allah SWT, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran kepada kita. Berdoa kepada Allah, minta pertolongan, bantuan kepada Allah SWT agar kita dapat melakukan ibadah ini. Karena bersabar dan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah dua ibadah. Maka ingat ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Selain kita berdoa kepada Allah, kita juga harus mengingat betapa besarnya ganjaran yang akan kita dapatkan. Ketika seorang bersabar untuk baktinya kepada orang tua, agar dia tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan bagi kedua orang tuanya, maka ketahuilah saat itu dia mendapatkan dua ibadah sekaligus. Yang pertama adalah ibadah birrul walidain, baktinya kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah ibadah as-sabr. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran, atau sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan ganjarannya oleh Allah SWT tanpa adanya perhitungan. Dan Allah SWT juga menyebutkan wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka ingatlah, dengan mengingat hal ini ikhwatal iman, mengingat betapa besarnya kedudukan dari ibadah ini, betapa besarnya ganjaran yang Allah berikan bagi mereka yang dapat bersabar dan berbakti kepada orang tuanya, maka dengan itu akan mudah bagi kita untuk menjalankan hal ini. Dan tidak ada kemudahan kecuali segala sesuatu yang dimudahkan oleh Allah SWT. Maka senantiasalah meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Iya, taib, syukran jazakallahu khair Bu ya atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bagaimana cara kita berbakti dengan orang tua yang non muslim nih Bu ya?
non-muslim. Iya. Barakallahu fiik. Bagaimana cara kita berbakti terhadap orang tua yang non-muslim? Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ketika kedua orang tuamu mereka berusaha agar engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, agar engkau keluar dari agamamu, kembali melakukan kesyirikan kepada Allah, kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan fala tuti'huma, jangan taati mereka. Jadi di sini tidak ada ketaatan dalam perbuatan maksiat kepada Allah SWT, dan ini bukanlah bentuk bakti kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana caranya kita berbakti, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kepada orang tua yang masih dalam kondisi kekufuran? Allah SWT menyebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka dengan baik di dunia. Jadi kalau sekiranya mereka masih hidup, maka berbuat baiklah kepada mereka, tunjukkan kepada mereka akhlak yang baik, akhlak yang baik yang diajarkan oleh agama Islam. Walaupun mereka dalam kondisi kufur, maka tunjukkan segala akhlak-akhlak yang baik, bertutur kata yang lemah lembut, senantiasa memberikan kebaikan kepada mereka, senantiasa mewujudkan segala sesuatu yang mereka inginkan selama itu bukan merupakan perbuatan maksiat kepada Allah dan kita dapat melakukannya. Senantiasa melakukan hal-hal yang dapat membuat mereka senang. Dan niatkan, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, ketika kita melakukan segala macam akhlak-akhlak mulia terhadap mereka, niatkan kita melakukan itu untuk menunjukkan betapa indahnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan kepada mereka betapa indahnya syariat Islam dan kita berusaha agar mereka mendapatkan hidayah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Ini adalah di antara bentuk apa? Birrul walidain, terhadap orang tua yang masih kafir. Ini jika sekiranya mereka masih hidup. Akan tetapi apabila mereka telah meninggal di dalam kekufuran, maka sungguh tidak ada lagi hal yang dapat kita lakukan. Karena sesungguhnya apapun kebaikan yang kita lakukan, atau bahkan kalaupun sekiranya kita berdoa memintakan ampunan, sungguh Allah melarang kita untuk memintakan ampunan bagi mereka yang meninggal dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Iya, taib, syukran jazakallahu khair ya atas jawabannya. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian kita minta kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Kepada Buya kita persilakan ya. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Birrul walidain adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk mentauhidkan Allah dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah ibadah yang banyak di antara manusia yang lalai daripadanya. Banyak di antara kaum muslimin yang beranggapan bahwa ibadah tersebut adalah semata-mata melaksanakan salat, berpuasa, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji. Mereka lupa bahwa sesungguhnya birrul walidain adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang mungkin amat sangat mudah untuk dilakukan dan memiliki ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, jangan kita melupakan
ibadah ini, karena sebagaimana kita berbuat, demikian pula lah halnya kita akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, maka demikian pula lah halnya kita pun akan mendapatkan perlakuan yang sama dari anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita semuanya lil amali bima yuhibbu wa yardah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Iya, taib, syukran, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kita ucapkan kepada Buya kita, Buya Ahmad Daniel CMA hafizahullah ta'ala, yang telah menyampaikan kajian dan juga kesimpulan dari kajian kita tentang pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah, dengan tema tadi merendahkan diri di hadapan orang tua, dan tentunya ini lanjutan dari masih bab berbakti kepada kedua orang tua. Jazakumullahu khair Buya yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan juga jazakumullahu khaira kepada pemirsa Surah TV yang telah menyaksikan kajian kita. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik selalu untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara terus mendoakan dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan telah disebutkan tadi bahwasannya dengan karena nikmat dari Allah, kemudian dan karena orang tua lah kita bisa ada di dunia ini, dan sampai seperti saat sekarang ini. Jazakumullahu khairan kepada Buya yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa Surah TV, kita tutup kajian kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.